Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Perjuangan sering terdengar indah di awal. Kata-katanya besar, klaimnya mulia. Tapi ketika risikonya datang, ketika tekanan hukum mulai terasa, tidak semua orang bertahan di arena yang sama. Hari ini orasi kritis tidak mengajak Anda memilih kubu. Kami mengajak Anda berpikir lebih jernih. Sebelum masuk ke analisis, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan berikut ini. Bukannya ingat dulu waktu nelpon saya 14 April 2025 DHL ini menelpon saya, "Bere gimana Bere?" Tiba-tiba sekarang 15 Desember mengajukan SP3, ya kan? Menghapus penersangkaan mereka. Bagaimana egoisnya? Ya, mereka yang memulai, mereka diam-diam membatalkan. Oh, nggak mau resiko, jangan jadi sok-sok jadi pejuang keadilan dan kebenaran. Ya, membawa-bawa nama ulama lagi. Damai Hari Lubis kalau berani datang. Ya kan? Begitu. Ini kan bagian dari risiko. Kalau enggak, ya nggak usah ikut-ikutan. Berarti Anda apa lari ke pinggiran. Gitu aja lah. Tapi jangan klaim karena kami yang mengundang. Gitu lagi nanti. Kami yang mengundang mereka jadi ahli. Buku ini sedang saya terjemahkan di brand Endgame. Dan kalian jangan ikut-ikutan kalian yang merengek-rengek minta SP3 restoratif justice. No, this is not your fight. Hari ini kita dapatkan berita, meskipun nggak terlalu penting juga ya. Kemarin katanya per 15 Januari 2026, Damai Hari Lubis dan Egy Sujana sudah diberikan SP3 ke Polda Metro Jaya. So what gitu loh. Hah? Kayak merasa penting kali ya. Nggak penting juga lah. Ya, jangankan mereka yang mundur. Semua mundur, tinggal satu saya aja pun maju kok. Saya takut kalau nanti tim saya ini tidak melanjutkan untuk menjual ini. Saya target 1 juta eksemplar harus ada di tangan orang Indonesia dalam dan luar negeri. Tapi jangan nanti kalian overklaim, kami itu yang memulai, kalian hanya ahli, kami. Jangan lagi sebut nama itu, statement itu. Ya sudah, pergi ke pinggiran. Ya, ke pinggiran pertandingan, kalian menonton aja, nggak usah terlibat lagi. Ya kan? Bukannya ingat dulu waktu nelpon saya 14 April 2025 DHL ini menelpon saya, "Bere gimana Bere? Sudah datang jadi ke Jogja ke UGM." Oke tulang, sudah datang. Biaya sendiri-sendiri. Semua biaya sendiri, saya biaya sendiri, Pak Roy biaya sendiri, Bu Tipa biaya sendiri. Datanglah kami ke ruang 109 di UGM. Ya, pukul jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Dan mereka terlambat bisnya, ya kan? Terlambat bisnya DHL dan kawan-kawan, katanya ada sesuatu dan lain hal, kemacetan di tol. Akhirnya kami yang mewakili, kami diundang di situ, ya kan? Di 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Akhirnya kami yang datang, yang menghadiri, mereka terlambat. Tiba-tiba sekarang 15 Desember mengajukan SP3, ya kan? Menghapus penersangkaan mereka. Bagaimana egoisnya? Ya, mereka yang memulai, mereka diam-diam membatalkan. Ya kan? Harusnya kan berjuang bersama. Pejuang kok katanya. Egoisme yang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Pret lah. Ya, pret saya bilang. Nggak masuk lagi omongan kalian sama saya. Ya kalau nggak mau resiko, jangan jadi sok-sok jadi pejuang keadilan dan kebenaran. Ya, membawa-bawa nama ulama lagi. Ya kan? Kalau kan dari dulu ketika memperjuangkan ini pasti resikonya sudah paham. Resikonya ditersangkakan dan dipenjara. Kok seolah-olah resiko ini jadi kayak bukan variabel perhitungan. Ya kalau mau masuk ke arena ini melawan kekuasaan Jokowi, ya pasti itu resikonya. Damai Hari Lubis kalau berani datang. Ya kan? Begitu. Ini kan bagian dari resiko. Kalau enggak, ya nggak usah ikut-ikutan. Berarti Anda lari ke pinggiran. Gitu aja lah. Ya, pernyataan ini keras, emosional, dan menunjukkan satu hal yang jelas. Sebuah barisan perjuangan sedang mengalami retakan serius. Tapi pertanyaannya pentingnya bukan siapa yang paling lantang. Pertanyaannya adalah apa arti risiko, mundur, dan klaim moral dalam sebuah perjuangan. Pernyataan yang baru kita dengar muncul setelah adanya kabar penghentian penyidikan SP3 terhadap beberapa pihak yang sebelumnya berada dalam satu barisan perjuangan. Dalam narasi tersebut, keputusan SP3 dipandang sebagai bentuk penyelamatan diri, bukan sebagai strategi.
Disinilah konflik bermula, bukan hanya konflik hukum, tapi konflik cara memaknai perjuangan itu sendiri. Ada satu kalimat kunci yang patut kita cermati. Kalau dari awal tidak siap dengan risiko, jangan sok jadi pejuang. Pernyataan ini membawa kita pada pertanyaan mendasar. Apakah setiap perjuangan harus selalu dibayar dengan risiko maksimal, penjara, kriminalisasi, atau kehancuran pribadi? Sejarah memang mencatat orang-orang yang rela kehilangan segalanya, tapi tidak semua perjuangan memiliki bentuk dan harga yang sama, dan tidak semua orang memiliki kapasitas risiko yang setara. Menyadari batas diri tidak otomatis berarti pengecut, namun mengklaim keberanian yang tidak sanggup ditanggung, itulah yang sering memicu konflik dan kekecewaan. Secara hukum, SP3 adalah penghentian penyidikan. Itu prosedural, itu sah. Tapi dalam ruang perjuangan, SP3 sering dibaca secara moral, sebagai mundur, menyerah, atau bahkan berkhianat. Di sisi lain ada pandangan bahwa SP3 adalah pilihan rasional untuk bertahan hidup, menjaga keluarga, atau melanjutkan perjuangan dalam bentuk lainnya. Masalah muncul ketika dua tafsir ini tidak lagi dipertemukan dalam dialog, melainkan dipertentangkan lewat emosi dan klaim sepihak. Pernyataan seperti "kami yang memulai" dan "kalian hanya ikut" menunjukkan satu gejala penting. Perjuangan mulai berubah menjadi arena klaim moral. Klaim siapa paling berani, klaim siapa paling konsisten, klaim siapa paling layak disebut pejuang. Padahal sejarah jarang ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara. Sejarah ditentukan oleh siapa yang paling jujur terhadap peran, batas, dan pilihannya sendiri. Mundur adalah pilihan, bertahan juga pilihan, tapi menghakimi pilihan orang lain dari posisi moral yang lebih tinggi. Disitulah masalah sering bermula. Orasi kritis tidak berdiri di atas satu nama dan tidak pula berdiri di pinggir arena. Kami melihat satu pelajaran penting dari peristiwa ini. Perjuangan yang sehat membutuhkan keberanian dan kerendahan hati sekaligus. Berani menghadapi risiko dan rendah hati mengakui batas diri sendiri. Perjuangan bukan soal siapa yang paling lama berdiri di arena, tapi siapa yang paling jujur pada niat dan konsekuensinya. Mundur tidak selalu berarti kalah, bertahan tidak selalu berarti benar. Yang berbahaya adalah ketika klaim moral yang lebih besar daripada keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jika Anda merasa diskusi seperti ini penting untuk menjaga nalar tetap hidup di tengah kebisingan opini, silahkan klik like, bagikan video ini, dan subscribe Orasi Kritis agar ruang diskusi kritis seperti ini bisa terus hadir. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kita tidak harus sepakat, tapi kita perlu tetap berpikir. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Orasi Kritis.